Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Lestari, NPM 1831127000650032 dari Program Studi Sistem Informasi FTKI 2018. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pengelolaan Data Terdistribusi R01. Soal pertama nomor 1 yaitu apakah yang dimaksud dengan middleware? Sebutkan tipe-tipe dari middleware dan apa manfaat dari middleware. Pertama, middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Sebutkan tipe-tipe middleware. Tipe-tipe middleware: pertama, Office kita. Kedua, Message Oriented Middleware atau MOM. Ketiga, Object Middleware. Keempat, Remote Produce Call atau RPC Middleware. Kelima, Database Middleware. Keenam, Transactional Middleware. Ketujuh, Robotic Middleware. Dan ke-8, Middleware Integrasi. Manfaat dari middleware yaitu layanan middleware menyediakan kumpulan fungsi API atau Application Programming Interface yang layanan middleware yang lebih tinggi daripada API yang disediakan sistem operasi dan layanan jaringan, yang memungkinkan suatu aplikasi dapat mengalokasikan suatu layanan secara transparan pada jaringan, handal dan mampu memberikan suatu layanan. Nomor 2 yaitu dalam mempelajari SQL, kita pasti mempelajari istilah dari DDL dan DML. Silakan Anda jelaskan apa pemahaman dari istilah tersebut. Baik, pengertian DDL dan DML sendiri yaitu jika DLL seperti Data Definitional Language adalah kumpulan perintah SQL yang dapat Anda gunakan untuk mengubah struktur, data type dan objek pada database seperti index, tabel, trigger, view, dan lain sebagainya. Sedangkan DML atau Data Manipulation Language sendiri adalah sebuah kumpulan perintah yang berfungsi untuk pengelolaan database seperti membuat tabel, membuat database baru. Nomor 3 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan database recovery. Database recovery atau pemulihan data adalah proses penyelamatan atau retrieving dan yang tidak dapat diakses, hilang, rusak atau terformat dari penyimpanan sekunder, media removable atau file bila data yang tersimpan di dalamnya tidak dapat diakses dengan cara biasa. Selanjutnya, mengapa ada kegagalan dalam recovery control? Sebutkan jenis-jenis kegagalan dalam recovery control beserta contohnya. Terjadi kegagalan karena untuk mengembalikan basis data ke keadaan yang dianggap benar setelah terjadinya suatu kegagalan. Jenis-jenis kegagalannya yaitu 1. Kegagalan sistem. Kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan tapi tidak merusak database secara fisik. Contohnya sistem error, software error. Yang kedua, kegagalan media. Kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu. Contoh head crash. Berbagai kemungkinan yang harus diantisipasi. 1. Gangguan listrik. 2. Kerusakan disk. 3. Kesalahan perangkat lunak. Keempat, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak. Kelima, 2 pengguna atau lebih pengguna data yang sama. Ketiga, data fasilitas
recovery. Fasilitas recovery di dalam DBMS yaitu backup maintenance, membuat backup database dan log file secara periodik. Logging facility, mencatat semua transaksi yang sedang berjalan. Checkpoint facility, synchronization point antara database dengan transaksi log file. Recovery manager, mengizinkan sistem untuk merestore database kondisi yang tepat. Sejumlah kontrol yang disediakan oleh DMS yaitu 1. Pemulihan recovery, 2. Pengamanan recovery, 3. Integrasi integrity, dan keempat concurrency atau concurrency. Nomor 4, apa saja prosedur dan recovery dan restart data? Yaitu prosedurnya pertama, setting recovery pada sistem biasanya dapat Anda jumpai pada pilihan start button. Setelah diklik maka akan muncul jendela sistem restore atau recovery, kemudian klik pada tombol next. Pada halaman utama ini Anda akan menjumpai daftar restore atau recovery poin yang ditulis secara otomatis oleh sistem komputer Anda. Di sini Anda bisa memilih sesuai waktu yang diinginkan. Jika kerusakan yang terjadi sehari yang lalu, maka Anda hanya perlu memilih poin pada 2 hari yang lalu. Setiap poin tentunya juga memiliki registry dan pengaturan sistem yang berbeda-beda, sehingga Anda harus menghafal segala perubahan pada setting komputer Anda. Selanjutnya, jika sudah memilih, Anda bisa klik scan for affected program, kemudian pilih next. Lalu pada jendela konfirmasi Anda bisa mengklik finish dan proses recovery pun akhirnya berjalan. Tunggu proses hingga selesai dan jangan lupa merestart komputer Anda agar perubahan dapat langsung diterapkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.